Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bang Jako. Kali ini di malam yang ditemani suara kodok ya, kita mencoba untuk ngobrol santai, membahas pemikiran-pemikiran filosof ya, filosof khususnya filosof dekonstruksi yang banyak mengkritik situasi-situasi kemodernan termasuk kemajuan teknologi dan sebagainya. Malam ini saya mengundang salah satu tokoh yang banyak mengkupas tentang uraian-uraian spiritual yang lebih eksak dan ilmiah ya. Nah, saya pikir ada kaitannya antara kritik-kritik terhadap modernitas dengan aktivitas spiritualitas ya. Karena keduanya sebenarnya adalah dua hal yang sangat-sangat terkait. Ketika manusia-manusia modern mengalami kejemuan, mengalami kehampaan dalam aktivitas mereka yang begitu sibuk, ternyata disitulah kadang muncul upaya-upaya untuk masuk kepada wilayah-wilayah spiritual. Mungkin seperti itu ya. Ini dengan bersama tamu saya, Mbah Mun Ajat Karimullah. Selamat malam, Mbah Mun. Selamat malam, Bang Jeko. Ya, jadi kebetulan saya punya ini, channelnya Mbah Mun Ajat Karimullah, sebuah channel tasawuf yang ilmiah wa amalia. Oke, mantap, siap. Ya, jadi kalau akun saya kan Bang Jako ya. Jako itu bukan Bang Jago ya, tapi Bang Jako. Ko-nya itu adalah kodim, jalan kodim. Tapi di akun saya itu memang saya banyak mengupas tentang pemikiran-pemikiran para filosof. Terus saya hubungkan dengan bagaimana jalan kodim itu bisa menjadi sebuah jalan alternatif ya, untuk sebuah solusi terhadap situasi modernitas sekarang. Oke, mungkin ada satu hal yang ingin saya diskusikan atau bahas bersama dengan Mbah Mun malam ini, terkait dengan situasi atau kondisi modernitas di mana seolah-olah manusia itu terpenjara dalam sebuah simulasi, dalam sebuah sistem modern gitu. Kalau menurut seorang filsuf dari Prancis ya, Jean Baudrillard, dia mengatakan bahwa sebenarnya situasi ini tuh sudah masuk dalam kondisi yang disebut sebagai hiperrealitas atau hyperreality. Jadi hyperreality ini adalah sebuah situasi di mana ada realitas, kemudian ada simulasi ya, atau ada tiruan dari realitas itu. Dan tiruan ini justru menjadi realitas yang lebih nyata dibanding realitas aslinya. Jadi terjadi sebuah pengaburan realitas di situ. Nah, inilah realitas yang kedua ini tadi, yang merupakan tiruan dari realitas yang pertama, itulah yang dianggap sebagai situasi hyperreality. Nah, itu yang terjadi di masyarakat modern, Mbah Mun ya. Sebagai contoh apa biar? Contohnya begini ya. Contohnya gini. Sekarang ini sebagian besar orang itu menganggap bahwa media sosial itu adalah sebuah realitas yang seolah-olah itu lebih nyata dibanding realitas mereka gitu ya.
kehidupan sehari-harinya itu justru berpindah kepada kehidupan di media sosial. Jadi terkadang menafikan kenyataan-kenyataan yang dia hadapi secara langsung. Dia lebih menekankan kepada bagaimana membangun dunianya di media sosial itu sendiri. Ini sebenarnya adalah hal yang situasi yang entah ini mengkhawatirkan atau seperti apa. Kira-kira kalau menurut Mbah Mun situasi seperti itu gitu. Baik Bang Jako, Jalan Qadim ini malam telah larut, sementara kesadaran realitas pun mulai meredup gitu. Tetapi kesadaran rohani tetap memungkinkan untuk tetap terjaga. Memang menarik mencermati apa yang tadi disampaikan, bagaimana pencarian ini, terutama pencarian Tuhan, menghadapi alam realitas, alam pembaca virtual kita, karena pada faktanya kita hidup di alam realitas. Sebelum mencapai itu mungkin kita flashback dulu jauh ke belakang. Jadi situasi seperti itu sungguhnya pernah terjadi di era dinasti Abbasiyah. Kalau kita mencoba mengkupas filsafat di era kejayaan Islam, yang diawali dari eranya Al-Kindi CS itu, Al-Kindi, Al-Farabi, Avicenna dan sebagainya itu, yang kemudian di endingnya dibantah oleh filsafatnya Imam Al-Ghazali. Tapi yang perlu kita garis bawahi, jadi apapun itu bentuknya, filsafat itu baseline-nya adalah akal. Jadi sehebat apapun, tetap saja dia terkungkung dalam pemahaman akal yang mempunyai limitasi, mempunyai batasan-batasan. Misalnya contoh yang paling sederhana, manusia menganggap bahwa akal itu bisa tak terbatas, tetapi amat terbatas dan amat punya limitasi. Kita suruh menyebutkan angka tertinggi saja kan sebenarnya tidak bisa, atau sebaliknya angka terendah itu berapa, akal itu tidak bisa menyebutkan. Jadi tetap basicnya dia adalah memori yang sudah ada di dalam dirinya. Nah, kalau kita telusuri juga, filsafat-filsafat Islam terdahulu pun dipengaruhi oleh dua aliran besar, yaitu aliran Platonis dan Aristoteles. Aristoteles itu menghasilkan aliran filsafat paripatetik, yaitu yang basisnya adalah akal dan teknologi. Kemudian Plato itu menghasilkan aliran iluminasi itu, yang transenden. Tetapi transendennya ini pun masih sebatas akal. Sehingga dia bukan pengalaman empiris, dia hanya dugaan, dia hanya hipotesa gitu. Makanya kalau kita runut itu di zaman dulu itu menghasilkan aliran teologi atau akidah dalam Islam itu. Tetap saja dia menghasilkan aliran Jabariyah dan Qadariyah. Makanya ini pendapat saya pribadi itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya bukan sebuah aliran baru, tetapi dia lebih bagaimana mengakomodasikan pemikiran yang berseberangan, yang amat terjal. Itu sebagai jalan tengahnya, maka lahirlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian juga pemahaman-pemahaman para filsuf itu, antara Al-Ghazali CS melawan Al-Kindi, Avicenna CS, maka lahirlah Mulasadra sebagai jembatan itu. Dan kemudian di era modern tadi yang disebut ada Jean Beder, kemudian ada Spinoza yang menghasilkan teori tentang imanen dan transenden, itu pun tetap dalam perspektif duniawi.
ketika itu memakai akal, dia entitas duniawi, maka dia akan terkungkung atau akan dilingkupi oleh hukum-hukum duniawi, yaitu hukum sunatullah, hukum sebab akibat itu. Sehingga apapun perspektifnya, apapun alasannya, karena ini tidak bisa dibuktikan secara empiris, itu maka tetap saja dia akan dibatasi oleh hukum-hukum sunatullah. Mungkin seperti itu, Bang Jako. Ya, ya Mbah Mun ya. Jadi ada yang menarik saya pikir kalau menyimak uraian Mbah Mun tadi, ya, seperti yang tadi filsuf dari Prancis yang saya bahas di awal itu ya, Jean Baudrillard ini, ternyata ketika dia mengkritik tentang modernitas, di akhirnya itu dia tidak bisa memberikan sebuah solusi gitu. Malah dia solusinya mengatakan bahwa kembalilah kepada kehidupan yang lebih reflektif ya. Artinya berarti itu kan masih dalam wilayah-wilayah akaliah ya. Dan kata-kata reflektif tadi itu sebenarnya dia mencoba untuk masuk kepada sebuah alam di mana dia tidak mengenalinya gitu. Dia buntu di situ. Dia cuma mengatakan bahwa ya itulah secara reflektif. Tapi reflektif yang seperti apa itu dia tidak mampu untuk memberikan hal yang lebih teknis selain dari pernyataan itu tadi. Ya mungkin Mbah Mun bisa mengurai ya, kira-kira apa yang dimaksud reflektif di situ gitu, kalau dari perspektif Mbah Mun. Itu ya, seperti yang saya tadi sampaikan, bahwa ketika basic analisanya itu menggunakan akal, yaitu akal rasional, dalam hal ini adalah filsafat, maka pasti kita akan dibatasi oleh hukum-hukum sunatullah itu. Dan itu pasti hanya sebatas hipotesa atau hanya sebatas sebuah pemikiran-pemikiran yang normatif yang tidak bisa dibuktikan. Tetapi menarik kita memahami pemikiran Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ketika membantah Al-Kindi dan sebagainya, itu ketika beliau masih dalam tataran filsafat itu, filsafat. Jadi Imam Ghazali mengapa dia disebut sebagai sang hujatul Islam itu? Karena awalnya kan seorang profesor di bidang syariat, kemudian melihat pemikiran-pemikiran di era Abbasiyah yang luar biasa, kemudian beliau membuat antitesanya, maka beliau belajarlah filsafat, maka beliau juga seorang filsuf, sehingga lahirlah buku Tahafut al-Falasifah, ya itu kritik terhadap filsafat. Nah, tetapi jangan berhenti di situ. Kemudian Al-Ghazali itu mencari guru mursyid, maka akhirnya ketemulah dia dengan tasawuf itu, sehingga akhirnya beliau menjadi seorang sufi gitu kan. Dan bukunya yang itu paling terkenal apa? Itu ya, kajian tentang renungan, intinya itu apa ya? Aduh saya lupa, bukunya Imam Ghazali tentang ya itu di hari-hari terakhir kehidupannya ya. Ya, tiba-tiba ini hilang ini buku paling terkenal dari Al-Ghazali. Yang intinya ketika Al-Ghazali sudah sampai pada tingkat ruhaniyahnya, kemudian dia sudah transenden, dia sudah bertajali, dia sudah sampai pada alam musyahadah, kemudian dia turun lagi ke umat itu. Itu akhirnya coba dicari itu nama bukunya, yang intinya beliau selalu mengklasifikasi manusia menjadi yang awam, khusus, lil khusus, dan seterusnya. Jadi perjalanan ruhani Imam Ghazali itulah yang saya kira yang perlu kita gaungkan, kita fokuskan, kita intensifkan. Dan kebetulan thariqat yang saya jalani yaitu thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara adalah
torikot arwahi yang fokus kepada bagaimana melakukan aktivasi terhadap ruhani. Nah, ini sungguhnya sejalan dengan apa yang tadi menjadi kegaulan orang-orang modern itu. Itu pasti dia tidak akan ketemu ketika dia selainnya adalah akal itu. Saya kira itu mungkin. Ya, jadi yang buku yang disinggung Mbah Mun tadi itu kalau di sini judulnya Penyelamat dari Kesesatan itu ya. Ini bukan bukunya ini Imam Ghazali. Iya. Oh, kalau ini bukunya Abu Hamid ya, Abu Hamid Al-Ghazali itu Penyelamat dari Kesesatan. Kalau yang Al-Ghazali kan ada dua ya, beda Al-Ghazali dan beda Abu Hamid Al-Ghazali, itu dua pribadi yang berbeda. Ihya Ulumuddin. Itu yang paling terkenal. Iya, itu kitabnya itu kan. Ada banyak yang tiba-tiba hilang itu. Banyak yang mengkaji kalau iya Ulumuddin ya. Oke, jadi kita kembali ke tema yang tadi ya, bahwa ternyata para filsuf modern pun memang kebingungan ya ketika mereka mencari sebuah solusi terhadap situasi modernitas ya. Ternyata tadi Mbah Mun menarik memberikan sebuah huraian bahwa jalan apapun yang kamu tempuh ketika masih dalam wilayah akal ya, kamu akan terus berputar-putar di situ ya. Kamu harus masuk ke dalam ruhmu, dan ternyata itu ada metodologi khusus ya untuk bisa masuk ke situ gitu. Oke Mbah Mun, mungkin pada kesempatan ini mungkin bisa di-sharing ke pemirsa kita ya, mungkin sedikit membuka aja gitu, karena saya pikir ini adalah hal yang sangat dicari oleh manusia modern ya, terkait bagaimana kita bisa masuk ke alam rohani kita itu. Baik, kepada pemirsa di seluruh alam meta maupun yang ada di studio ini, jadi itulah satu-satunya cara dan satu-satunya jalan bahwa manusia sesungguhnya adalah makhluk ruhani itu. Ketika entitas di luar ruhani itu ya sama dengan makhluk lainnya yang tertangkap atau yang harus mengikuti sunatullah, hukum-hukum alam. Jadi untuk kita dapat bersambung kepada Sang Maharuh, maka satu-satunya jalan itu adalah hanya dengan mengaktifasi ruhani kita. Iya, sebentar sepotong dulu Mbak Mun ya. Ini kalau dalam tradisi modern kan ada seperti melakukan yoga ya, kemudian healing dan sebagainya. Apakah yang seperti itu juga bagian dari yang Mbah Mun maksud itu? Nah, ini berbeda sekali ininya ya. Itu ketika ruhani kita itu tidak bisa teraktivasi, maka tetap itu adalah masih dalam dimensi duniawi. Jadi bagaimana kalau itu kan dulu ada kecerdasan akal, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, satu lagi kecerdasan itu yang tertinggi sudah ya. Yang spiritual yang tertinggi. Nah, itu yang di tengah-tengah itulah kecerdasan emosional. IE ya. Nah, iya, kalau itu masih hanya pada level emosional. Makanya kalau emosional itu kan tetap hubungannya dengan kondisi qalb atau hati. Hati itu sifatnya kan ya muqallibul qulub ya. Dia pasti akan terus naik turun itu. Ya, jadi kan memang banyak ya pelatihan sekarang ya di dunia modern ini yang mencoba untuk bagaimana membuat situasi hati atau kalbu itu menjadi gembira, lebih termotivasi, lebih bisa pelatihan motivasi itu. Ternyata sekarang kenapa pelatihan motivasi itu terhenti itu? Ternyata tidak ada efeknya. Itu kan hanya sebatas letupan saja. Seolah-olah wah ini sebuah jalan hidup yang bisa menyelesaikan segala sesuatunya. Tapi sekarang nggak ada yang laku itu kan. Itu pelatihan motivasi sudah jarang sekali. Jadi itu bukan sesuatu yang sifatnya permanen. Tidak permanen. Jadi satu-satunya jalan ruhani kita. Ruhani itu entitas dari ketuhanan
dia yang bahkan secara lebih teknis lagi, ruh itu sebenarnya tidak hanya dia sebagai daya hidup, tetapi dia sebagai nur iman dan nur kitab gitu. Jadi dia menjadi bilah kemudi, menjadi pembuka jalan ketersambungan antara manusia di alam realitas dengan Tuhan di alam maha qadim. Kemudian dia juga ada potensi nur kitab sebagai petunjuk yang bisa memberikan arah dalam hidup kita. Ya, ini lebih teknis nih. Teknis saya coba untuk mungkin Mbah Mun bisa mengurai lebih teknis. Tentu kan untuk masuk atau melakukan aktivasi terhadap rohani itu kan tentu ada semacam laku-laku atau tirakat-tirakat ya. Seperti kalau kita biasa nonton film-film yang yang sifatnya spiritualitas ya, seperti filmnya Sunan Kalijogo ya. Misalnya di situ digambarkan dia bertapa ditenggelamkan ya, dia dikubur hidup-hidup gitu ya. Untuk bisa masuk kepada untuk bisa naik level ya, level spiritual bisa naik gitu. Kemudian ada juga pertapa-pertapa yang masuk hutan, masuk gua, menjalani pertapa sampai puluhan hari bahkan puluhan bulan ya, atau bertahun-tahun malah mungkin ada. Kemudian ada juga misalnya dia hidup dalam situasi yang suhud gitu ya, meninggalkan keduniawian. Pokoknya dia kayak pengemis, sompang camping, menempuh perjalanan ya. Emang apakah harus ritual seperti itu yang kita harus lakukan untuk bisa masuk ke dalam rohani kita itu, Mbah? Loh, ini menariknya itu. Sekarang kebetulan mursyid kami itu mendesain metodologi ini dengan sangat yang luar biasa. Jadi ini setiap metodologi pasti dia akan kompatibel dengan zamannya. Jadi tidak mungkin lagi kita bertapa di hutan sekian hari, 40 hari. Bahkan itu teknik-teknik itu sudah dimampatkan. Kita ada istilahnya dikubur hidup-hidup ya. Iya, suluk itu hanya 10 hari. Kemudian yang penting adalah ruhaninya kita. Karena sungguhnya kan alam itu paralel multiverse sungguhnya. Akhirat itu sungguhnya ada di belakang kita, di sebelahnya kita. Makanya akhirat itu sebenarnya bisa diartikan sesuatu yang di sebelahnya gitu. Jadi bukan dia sekuensial, itu enggak itu. Jadi kita berpindah dari alam realitas ke alam ruhani pun ya hanya berseberangan saja. Itu bagaimana paralel dong ya. Paralel itu. Jadi bagaimana kita mengatur kesadaran kita. Bahkan kita bisa hidup dalam dua kesadaran itu, kesadaran alam realitas dan kesadaran ruhani gitu. Kayak kodok gitu ya. Itu bisa hidup di dua alam. Jadi Tuhan itu kan memberikan semacam cahaya atau dalam ini partikel gelombang ke semesta ini. Nah, manusia ini ada dua receiver, dua jenis receiver. Receiver ruhani itu tentu dia akan menangkap gelombang ruhaninya itu. Nah, gelombang yang jasad itu akal, hati dan dengan naluri kita, dia menangkapnya itu ya dalam perspektifnya dia gitu. Perspektif yang terkait dengan kompatibilitas kehidupan di alam dunia ini gitu. Makanya ketika kita mematikan atau dalam bahasa teknisnya mutu, qobla anta mutu gitu kan, kita mematikan potensi-potensi lahiriah itu, maka yang menjadi utama atau yang menjadi raja di dalam diri kita adalah ruhani kita. Itu, Nah, itu makanya dia akan menangkap sinyal-sinyal ketuhanan itu. Gitu. Saya ini menarik kalau dalam dunia politik kan ada biasa statement bahwa jangan jadikan perempuan sebagai pemimpin ya. Ini apakah ada hubungannya nih antara perempuan sebagai simbol jasmani dan laki-laki sebagai simbol rohani gitu? Ini kadang kan hadis ini selalu dikaitkan atau dimanfaatkan di dunia politik gitu. Makanya untuk meng-cancel yang perempuan untuk tidak menjadi pemimpin gitu. Tadi kan Mbah Mun menyinggung bahwa jangan sampai ketika ruhanimu yang memimpin, maka disitulah sebenarnya sejatinya jalan ya. Tapi ketika
jasmanimu yang memimpin akan mengarah kepada kehancuran. Gimana Bangun tentang itu? Aduh, kalau ini mungkin kita sharing aja ya. Ya. Kalau di pemahaman alam qadim semuanya sudah tidak ada identitas semuanya itu. Semuanya itu sesuatu yang abstrak itu, tidak ada nama, tidak ada tempat, tidak ada laki, perempuan, besar, kecil, itu adalah nilai-nilai yang abstrak itu. Ketika ruhani yang menangkap, maka dia adalah sesuatu yang qadim itu. Sesuai dengan nama channelnya Bang Jako. Tapi mungkin Bang Jako punya pemahaman sendiri ya, kalau saya mungkin begitu ini. Iya. Sebenarnya menarik ya, karena yang dijelaskan Mbah Mun itu sebenarnya adalah lebih kepada bagaimana situasi di alam ruhani. Tadi saya mencoba memancing sebenarnya adalah ketika di alam jasmani, kadang kalau aja dalam jasmani kan adalah alam dualitas ya, jadi selalu muncul hal yang berpasang-pasangan. Nah itu makanya tadi saya mencoba untuk memancing tentang hadis ya, yang selalu dikatakan, apakah hadis atau ayat bahwa jangan jadikan hadis kayaknya ya, hadis itu hadis ya, perempuan sebagai pemimpinmu. Tetapi itu hal yang menarik karena ternyata memang kalau kita di wilayah qadim, wilayah rohani, ya tidak ada yang namanya perempuan dan laki-laki ya, karena semuanya undeskripsi dan undefinitif ya. Oke pemirsa sekalian ya, karena ini malam juga sudah semakin larut dan suara kodok pun sudah semakin nyaring ya. Jadi sebenarnya obrolan kita ini semakin malam semakin menarik sebenarnya kalau tema-tema seperti ini, tapi jangan kecewa karena mungkin kita akan menyambung ya di sesi lain. Ternyata banyak hal yang masih butuh untuk kita eksplorasi ya, tentang bagaimana sebenarnya di alam qadim itu, di alam rohani itu, karena memang wacana-wacana seperti itulah yang dicari oleh manusia-manusia modern ketika dalam kehidupannya mereka menemukan kejenuhan-kejenuhan dan hampir frustrasi ya, bagaimana mengatasi situasi kehidupan mereka. Oke pemirsa, ini baru pengantar ternyata ya. Ini baru pengantar ya, ini sesi ini baru pengantar. Belum masuk ke kehidupan yang tadi itu, yang kalau itu. Nanti kita sambung. Kita akan mengupas ini berjilid-jilid ya, karena ini banyak hal yang harus kita tuntaskan. Termasuk tadi bagaimana teknisnya sih untuk masuk ke alam rohani tadi ya. Walaupun tadi pengantar saya adalah tentang pemikiran dari filsuf Prancis tadi, Jean Baudrillard, yang mengatakan bahwa manusia modern itu sudah hidup dalam sebuah penjara simulasi. Nah sebenarnya yang kita inginkan dalam diskusi ini adalah bagaimana bisa keluar dari penjara itu. Ternyata karena begitu banyaknya hal yang harus dieksplorasi di tema ini ya, obrolan kita sampai hari ini ternyata masih pengantar. Oke, masih pengantar ya. Akan banyak hal nanti yang akan kita kupas lebih jauh. Oke, jadi obrolan santai di tengah malam ini kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.